Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Adam Satria. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai distribusi probabilitas kontinu dalam mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis. Jadi, eh, mari kita mulai dengan memahami apa itu probabilitas. Probabilitas ini merupakan cabang dari ilmu matematika ya, yang mempelajari kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Nah, dalam statistika sendiri kita sering berhadapan dengan variabel acak, di mana nilainya merupakan hasil dari kejadian acak. Untuk memahami sebaran nilai-nilai ini, kita menggunakan distribusi probabilitas. Ada dua jenis utama distribusi probabilitas, yaitu distribusi probabilitas diskrit dan distribusi probabilitas kontinu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada jenis yang kedua, yaitu distribusi probabilitas kontinu. Sekarang, mari kita selami lebih dalam dari definisi distribusi probabilitas kontinu. Distribusi probabilitas kontinu ini merupakan fungsi matematis yang menggambarkan bagaimana probabilitas tersebar di atas rentang nilai-nilai yang mungkin dari variabel acak kontinu. Apa itu variabel acak kontinu? Variabel acak kontinu adalah variabel yang dapat mengambil nilai apapun dalam suatu interval atau rentang tertentu, tidak terbatas pada bilangan bulat. Nilai-nilai ini biasanya diperoleh dari hasil pengukuran. Penting untuk diingat bahwa probabilitas untuk suatu nilai tunggal dari variabel acak kontinu ini selalu nol. Ini karena ada tak terhingga banyaknya kemungkinan nilai dalam suatu rentang. Oleh karena itu, probabilitas dihitung untuk suatu interval nilai, bukan untuk nilai tunggal. Mari kita lihat beberapa contoh variabel as kontinu, misalnya tinggi badan seseorang yang bisa terjadi mungkin 165,5, 165,57, 56,5 lagi, dan seterusnya. Berat suatu benda, kemudian ada waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas, kemudian atau harga saham. Ciri-ciri utama dari distribusi probabilitas kontinu sendiri, eh, eh, yang pertama, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, variabel acak dapat mengambil nilai apapun dalam suatu rentang atau interval tertentu. Kedua adalah probabilitas suatu nilai tunggal adalah nol. Ketiga, probabilitas dihitung sebagai area di bawah kurva fungsi kepadatan probabilitas atau yang biasa kita sebut dengan PDF untuk suatu interval. Ini adalah konsep kunci dalam distribusi kontinu ya. Kemudian ada keempat, total area di bawah kurva PDF harus selalu sama dengan satu. Hal ini menunjukkan bahwa total probabilitas untuk semua kemungkinan nilai adalah 100. Dan yang terakhir adalah kurva PDF selalu berada di atas sumbu X, yang berarti nilai probabilitas tidak pernah negatif. Kita bahas mengapa kita perlu mempelajari distribusi probabilitas kontinu. Ada beberapa tujuan penting. Yang pertama adalah untuk model dan simulasi. Distribusi ini sangat berguna untuk memodelkan fenomena yang melibatkan pengukuran, baik waktu, jarak, berat, atau suhu, dan membantu simulasi dan pemodelan sistem yang melibatkan variabel kontinu. Yang tujuan kedua kemudian adalah analisis, di mana distribusi kontinu memungkinkan kita untuk menganalisis karakteristik populasi berdasarkan data sampel, terutama data berskala interval atau rasio. Yang ketiga, distribusi ini membantu kita dalam menghitung probabilitas. Kita bisa menghitung probabilitas bahwa variabel acak akan jatuh dalam suatu rentang nilai tertentu. Contohnya, peluang tinggi badan seseorang berada di antara 160 cm dan 170 cm. Dan yang terakhir, distribusi probabilitas kontinu bisa menjadi dasar uji. Ini adalah fondasi untuk
forensik statistik seperti uji hipotesis, estimasi interval kepercayaan, dan lain sebagainya. Ada beberapa jenis distribusi probabilitas kontinu yang umum digunakan. Yang pertama dan mungkin paling terkenal adalah distribusi normal atau sering kita sebut dengan distribusi Gaussian. Ini adalah distribusi yang paling umum, sering dijumpai di alam dan fenomena sosial. Ciri khas dari kurva ini adalah berbentuk lonceng dan simetris. Kemudian ada distribusi uniform atau seragam. Dan distribusi ini, setiap nilai dalam rentang tertentu memiliki probabilitas yang sama. Selanjutnya adalah distribusi eksponensial, di mana distribusi ini sering digunakan untuk memodelkan waktu antara kejadian dalam proses Poisson. Misalnya waktu tunggu antara panggilan telepon. Kemudian ada distribusi T-student Chi-square atau distribusi. Distribusi-distribusi ini sangat penting dan digunakan secara luas dalam pengujian hipotesis dan estimasi parameter populasi. Aplikasi dalam statistika ekonomi dan bisnis. Jadi mungkin distribusi kontinu ini memiliki aplikasi yang sangat luas nih. Mereka sangat relevan untuk variabel yang diukur seperti harga, waktu, pendapatan, atau volume. Beberapa area aplikasi utamanya meliputi analisis keuangan dan pasar modal, ekonomi makro dan mikro, peramalan penjualan dan permintaan, analisis risiko proyek, serta penetapan harga atau pricing dan strategi dari pendapatan. Mari kita bahas lebih lanjut setiap aplikasinya. Yang pertama aplikasi satu dan dua. Yang pertama adalah analisis keuangan dan pasar modal. Sebagai contoh adalah pergerakan harga saham, nilai tukar mata uang, dan tingkat suku bunga. Ini sering diasumsikan mengikuti distribusi normal atau normal. Distribusi ini digunakan untuk menghitung value at risk atau VAR, yaitu potensi kerugian maksimum dalam periode tertentu. Kegunaannya sangat vital dalam penilaian aset manajemen portofolio, penetapan harga opsi, dan mitigasi risiko investasi. Aplikasi yang kedua adalah ekonomi makro dan mikro. Di sini kita bisa melihat contoh dari distribusi pendapatan dalam suatu populasi yang sering dimodelkan dengan distribusi log normal atau Pareto, atau waktu tunggu pelanggan di pelayanan publik atau waktu penyelesaian transaksi yang bisa dimodelkan dengan distribusi eksponensial. Gunaannya termasuk dalam memahami ketimpangan pendapatan, memodelkan perilaku konsumen, dan menganalisis efisiensi pasar. Aplikasi yang ketiga adalah peramalan penjualan dan permintaan. Jika penjualan produk bervariasi secara kontinu, misalnya penjualan dalam ton atau liter, distribusi normal atau distribusi kontinu lainnya dapat digunakan untuk membangun interval kepercayaan dan peramalan penjualan di masa depan. Ini sangat berguna untuk perencanaan produksi, penetapan anggaran, dan strategi pemasaran. Aplikasi yang keempat adalah analisis risiko proyek. Durasi tugas atau biaya proyek yang tidak pasti dapat dimodelkan dengan distribusi kontinu seperti distribusi segitiga atau beta untuk menganalisis Monte Carlo. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi risiko jadwal dan biaya, menentukan probabilitas proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran, serta membuat keputusan yang informatif. Dan aplikasi yang kelima adalah penetapan harga atau pricing dan strategi pendapatan. Kita dapat memodelkan sebaran harga yang bersedia dibayar oleh konsumen untuk suatu produk. Kegunaannya adalah untuk mengoptimalkan pendapatan dan profitabilitas perusahaan. Nah, kita masuk ke contoh soal ya, distribusi normal bagian satu. Dengan skenario waktu yang dibutuhkan mahasiswa untuk menyelesaikan ujian statistik diasumsikan berdistribusi normal dengan rata-rata 70 menit dan standar deviasi 10 menit. Pertanyaannya, berapa probabilitas bahwa seorang mahasiswa akan menyelesaikan ujian dalam waktu antara 60 dan 85 menit? Kemudian, berapa probabilitas bahwa seorang mahasiswa akan menyelesaikan ujian dalam waktu kurang dari 55 menit? Kita dapat menggunakan rumus Z-score di mana Z sama dengan X dikurangi dengan rata-rata atau min per standar deviasi.
di mana kita dapat rata-rata 70 menit dan standar deviasinya 10. Dapat kita hitung, di mana dengan hasil sebagai berikut. Jadi eh, dari Z tabel, Z kurang dari 1,5 adalah 0,9 dan untuk dari kurang dari satu itu ada di angka 0,1587. Jadi probabilitasnya adalah sekitar 0,7745 atau 77,45%. Kemudian untuk bagian dua, berapakah probabilitas bahwa seorang mahasiswa akan menyelesaikan ujian dalam waktu kurang dari 55 menit? Kita lihat lagi untuk skor dari kurang dari 55 ada di angka minus 1,5 dan dari tabel Z jika minus 1,5 ini ada di 0,0668. Jadi jawaban B adalah probabilitasnya sekitar 0,0668 atau 6,68%. Jadi sebagai kesimpulan, distribusi probabilitas kontinu adalah dapat dikatakan fondasi penting dalam analisis kuantitatif di bidang ekonomi dan bisnis, ya. Dengan memahami konsep ini, para ekonom dan praktisi bisnis dapat mengukur dan mengelola risiko, membuat pemahaman yang akurat, menganalisis perilaku pasar dan konsumen, serta mengoptimalkan operasi dan alokasi sumber daya. Pada akhirnya, pemahaman ini mendukung pengambilan keputusan strategis dalam lingkungan yang tidak pasti, memungkinkan organisasi untuk beralih dari intuisi ke keputusan yang lebih berbasiskan dengan data. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai distribusi probabilitas kontinu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.